Assalamualaikum Pak, saya Tiara, mahasiswa UT, mau melakukan wawancara sedikit ya Pak, apakah diizinkan? Iya silakan Mbak. Setelah saya melakukan kajian dan penelitian, bahwasanya memang Kecamatan Adilui ini terkenal dengan produksi jagung yang paling besar di Kecamatan Pringsewu ya Pak ya, dengan petani jagung yang lumayan banyak di sini. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak terkait judul yang saya ambil tentang tanaman jagung, saya mau tanya Pak, ada nggak sih hambatan yang dirasakan oleh petani terkait budidaya jagung di sini? Eh, Banyak Mbak terkait apa namanya itu pengendalian hama, penyakit sama gulma itu Mbak. Jadi begitu ya Pak ya, untuk hambatannya untuk penanganan hama penyakit dan gulma tanaman jagungnya ya Pak ya. Jadi mayoritas di sini untuk penanganan gulma penyakit dan hamanya seperti apa Pak? Kalau gulma biasanya kita semprot Mbak pakai Gramaxon itu berbakar. Terus kalau untuk hamanya itu biasanya kita semprot pakai insektisida itu Mbak pakai Alika. Kemudian selain tentang hama penyakit, apalagi nih Pak namanya hambatan-hambatan dalam membudidayakan jagung di sini? Biasanya itu dari segi pemeliharaan Mbak kita kurang tahu caranya, karena kalau kita setiap panen itu perasaan kita udah memelihara itu maksimal, tapi hasilnya kok kecil itu Mbak, menyusut gitu. Mungkin berarti saya dapat simpulkan maksudnya petani mayoritas di sini ya, nggak mayoritas sih Pak ya, mungkin ada sebagian petani yang memang belum mampu tahu cara pemeliharaan tanaman jagung yang benar seperti itu Pak, karena tanaman jagung itu kalau misalnya salah penanganan juga pasti bobotnya akan menyusut, tidak seperti tanaman jagung yang dirawat dengan baik ya Pak. Iya Mbak, ya seperti itulah Mbak. Saya mau nanya Pak tentang hama penyakit yang tadi Bapak sebutkan sebagai hambatan. Sebenarnya petani-petani di sini ini sudah bisa membedakan belum ya Pak ya, jenis penyakit yang ada di tanaman jagung dan cara penanganannya? Siapa tahu memang petaninya belum tahu nih penyakitnya apa, tapi pengobatannya apa, jadi tidak berdampak pada tanaman jagung tersebut. Nah, ya namanya petani Mbak, kita ya otodidak aja gitu kan. Eh, Petani mayoritas di sini ya, nggak mayoritas sih Pak, mungkin ada sebagian petani yang memang belum mampu tahu cara pemeliharaan tanaman jagung yang benar seperti itu Pak, karena tanaman jagung itu kalau misalnya salah penanganan juga pasti bobotnya akan menyusut, tidak seperti tanaman jagung yang dirawat dengan baik ya Pak. iya Mbak, ya seperti itulah Mbak. Saya mau nanya Pak tentang hama penyakit yang tadi Bapak sebutkan sebagai hambatan. Sebenarnya petani-petani di sini ini sudah bisa membedakan belum ya Pak ya, jenis penyakit yang ada di tanaman jagung dan cara penanganannya? Siapa tahu memang petaninya belum tahu nih penyakitnya apa, tapi pengobatannya apa, jadi tidak berdampak pada tanaman jagung tersebut. Nah, ya namanya petani Mbak, kita ya otodidak aja gitu kan. Eh, Tanamannya ada ulat ya kita semprot, ada jamur ya kita semprot-semprot aja, ngumpuk-ngumpuk aja gitu Mbak. Seperti itu ya Pak. Terima kasih ya Pak ya untuk waktunya saya bertanya di sini. Kemudian Pak, jika memang sewaktu-waktu ke depannya saya melakukan penyuluhan dengan kelompok tani Bapak, apakah Bapak bersedia ya Pak untuk memfasilitasi saya untuk memberikan penyuluhan kepada teman-teman Bapak agar budidaya tanaman jagung di sini bisa lebih baik dari sebelumnya? Oh ya sangat bagus Mbak, emang kita lagi butuh untuk dalam penyuluhan itu, karena biar kita tahu cara perawatan budidaya jagung itu kayak mana sih yang bagus gitu kan. Jadi karena
selama ini petani di sini ya yang saya bilang tadi mbak, asal-asalan gitu kan, nyemprot ya nyemprot, mupuk ya mupuk, tapi kita nggak tahu kapan waktu yang pas gitu melakukan itu. Bapak, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama mbak.